Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi binuri syari'atihi wa bi anwaril hikmih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Pemirsa Al-Barakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Ar-Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah. Setelah kemarin beberapa waktu yang lalu kita telah menyelesaikan membahas tentang rukun iman, rukun Islam, dan saat ini kita masuk ke dalam ihsan. Karena rukun daripada agama arkanuddin salasa. Al-iman, al-islam, wal-ihsan. Arkanuddin salasa. Al-iman, wal-islam, wal-ihsan. Kita sudah membahas tentang rukun iman dan rukun Islam, dan saat ini kita beralih ke pembahasan al-ihsan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda ketika ditanya oleh malaikat Jibril, "Ma huwal ihsan?" Apa itu ihsan? Al-ihsan an ta'buduna ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Al-ihsan adalah engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak mampu melihat Allah, maka ketahuilah hendaknya engkau beribadah selalu merasa diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan ihsan. Sehingga jika kita senantiasa merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, muraqabah, maka akhlak kita, perbuatan kita pasti akan baik. Kalau kita senantiasa merasa sadar diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap gerak-gerik kita, di setiap nafas kita, maka pasti kita akan mengisi hari-hari kita dengan banyak amal soleh dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-ihsan ini bisa juga disebut dengan tazkiyatun nafs, yaitu membersihkan hati, membersihkan jiwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan hatinya, dan sungguh rugi orang yang mengotori hatinya. Allah juga berfirman di ayat yang lain, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang mensucikan hatinya, kemudian dia mengingat Tuhannya, berzikir mengingat Tuhannya, dan kemudian melaksanakan salat. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lainnya tentang perintah Allah agar kita mensucikan hati kita. Dan inilah makom daripada ihsan atau pembahasan kita kali ini. Dan ilmu yang di dalamnya mengajarkan kepada kita tentang ihsan ini disebut dengan ilmu tasawuf. Boleh juga disebut ilmu tazkiyatun nafs. Ilmu tasawuf adalah suatu amalan baik, amal soleh yang dikerjakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah baginda Rasulullah SAW, yang dilakukan secara hakiki dengan sungguh-sungguh, wa dzauqan, dan dengan penuh cita rasa. Ini makna daripada tasawuf. Dan orang yang sudah menggeluti atau menjalani tasawuf ini dan telah sampai kepada buah daripada tasawuf ini, maka orang tersebut disebut dengan as-sufi. Jadi as-sufi adalah orang yang telah mendapatkan buah
dari amal solehnya, dari amal soleh yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, yang ia kerjakan dengan sungguh-sungguh dan penuh cita rasa, maka orang tersebut mendapatkan buah, maka orang ini disebut dengan as-sufi. Sedangkan orang yang bersungguh-sungguh, ya, orang yang bersungguh-sungguh di dalam menjalankan tasawuf, dalam menjalankan amal soleh sesuai yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, namun dia belum mencapai merasakan buahnya, maka dia disebut dengan mutasawwif. Sedangkan orang yang mencintai orang-orang yang bertasawuf, namun orang ini belum bersungguh-sungguh di dalam menjalankan amal solehnya, maka ia disebut dengan musyabbih bihim, orang yang menyerupai mereka. Dan orang yang menyerupai tidak bisa dianggap sepele, sebagaimana baginda Rasul bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia oleh Allah akan digolongkan ke dalam kaum tersebut. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui definisi daripada ihsan, tazkiyatun nafs dan ilmu tasawuf, maka kita akan membahasnya di sini di bagian terakhir daripada kitab Ar-Risalatul Jami'ah wa Tazkiratun Nafi'ah. Pengarang kitab ini menutup kitabnya dengan bidang tasawuf agar ahli fikih mensucikan hatinya dan membersihkan kotoran-kotorannya agar dapat berjumpa menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Karena siapa saja yang belajar fikih tanpa tasawuf, ia benar-benar fasik. Dan barang siapa bertasawuf tanpa mempelajari fikih, maka ia benar-benar zindik. Dan siapa yang bertasawuf dan berfikih, maka benarlah dia. Oleh karena itu, di sini kita akan mempelajari sedikit tentang ilmu tasawuf atau maqam ihsan, ataupun tentang ilmu tazkiyatun nafs atau akhlak. Nah, kita akan membaca sedikit isi daripada kitab Risalatul Jami'ah ini dari pembukaan bagian daripada tasawuf atau akhlak atau tazkiyah. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumihim fi darain amin. Hifdzul qalbi minal ma'asi. Wa hifdzul qalbi minal ma'asi wajibun ala kulli muslimin, wa kadza hifdzul a'dha'is sab'ah fardu 'ainin ala kulli muslimin. Nah, hifdzul qalbi minal ma'asi, menjaga hati dari maksiat. Babnya di sini beliau menyebutkan hifdzul qalbi minal ma'asi, menjaga hati dari maksiat. Wa hifdzul qalbi minal ma'asi wajibun ala kulli muslimin, menjaga hati dari perbuatan maksiat adalah sesuatu yang fardu ain, diwajibkan bagi setiap individu muslim, bagi setiap orang Islam. Hifdzul qalbi, apa itu hati? Jika hati didefinisikan secara dhahir adalah huwal lahmus sanubari, ay adz-zakik min asfal al-ghalid min a'la as-sabit fil janibil aysar min as-sadr. Jadi qalbu, hati secara dhahir adalah suatu daging, ya, daging sanubari. Sanubari ini berasal dari bahasa Arab, maksudnya itu artinya seperti buah pinus, ya. Karena apa? Ad-daqiq min asfal, yaitu bagian bawahnya runcing, dan al-ghalid min a'la, dan dia tumpul di bagian atasnya. Jadi bentuk jantung, ya, sebenarnya hati maksudnya di sini secara zahir adalah jantung. Jadi bagian atasnya itu tumpul dan bagian bawahnya berbentuk lancip atau runcing. Dan
as-sabit fil janibil aysar, dan dia terletak di sisi kiri minas sadr, dari dada. Jadi di sebelah kiri dari dada kita. Nah, ini tempatnya jantung. Ini hati secara zahir. Namun yang dimaksudkan, yang akan dibahas kita pada kesempatan kali ini dan pada pertemuan-pertemuan berikutnya tentang menjaga hati ini, maksud hati di sini bukanlah jantung yang secara zahir, namun jantung secara maknawi. Wal muradu huna al-latifah ar-rabbaniyah. Namun yang dimaksudkan hati di sini yang akan kita bahas adalah hati yang secara makna, yaitu adalah al-latifah ar-rabbaniyah. Jadi al-latifah ar-rabbaniyah itu pusat ketuhanan yang lembut, ya. Artinya al-latifah, sesuatu yang lembut, ar-rabbaniyah, yang mana itu pusat ketuhanan. Kenapa disebut al-latifah ar-rabbaniyah? Allati hiya mahallin nadharullah ta'ala. Karena hati itu adalah tempat di mana Allah memandang. Jadi hati ini merupakan tempat pandangan Allah terhadap manusia. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk tubuh kamu, jasmani kamu, akan tetapi Allah melihat, memandang ke dalam hati kamu sekalian. Maka itu hati yang kita maksudkan di sini adalah suatu al-latif ar-rabbaniyah, sesuatu yang lembut, yang merupakan pusat ketuhanan, yang mana dia adalah tempat Allah memandang kita. Naam. Wa hifdzul qalbi minal ma'asi, menjaga hati dari segala maksiat, baik itu maksiat dosa besar maupun dosa-dosa kecil. Wajibun ala kulli muslimin, itu adalah fardu ain bagi setiap orang muslim mukmin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadil mudghah, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Rasulullah bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah, ingatlah bahwa di dalam tubuh itu terdapat al-mudghah, segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruhnya, seluruh jasad ini. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, dan jika segumpal daging itu jelek atau rusak, maka rusaklah seluruh jasad orang tersebut. Ala wahiyal qalb, ingatlah, ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Rawahul Bukhari wa Muslim, dengan sanad yang sahih. Nah, dari sini kita ketahui bahwasanya hati menduduki peringkat seperti raja. Karena jika dia jelek, maka jeleklah seluruh jasad kita. Jika dia baik, maka baiklah seluruh jasad kita. Maka posisi hati di sini sebagaimana seorang raja. Dan anggota tubuh ini seperti rakyatnya. Jadi hati adalah raja, kemudian tubuh bagaikan negara, sedangkan indera seperti tentara dan para pembantu atau menterinya, anggota tubuh seperti rakyatnya. Jadi kita ulangi lagi, hati itu kita umpamakan seperti raja. Karena kalau dia baik, maka baik seluruhnya. Dan tubuh ini seperti negara. Dan kita memiliki panca indera. Panca indera ini merupakan tentara ataupun menteri-menteri yang dapat menyampaikan sesuatu kepada sang raja dan membantu sang raja dalam mengolah negaranya. Kemudian anggota tubuh yang lain seperti tangan, kaki, lisan, ini seperti rakyatnya.
Sedangkan nafsu ammarah, nafsu yang buruk, yang mendorong pada syahwat dan kemarahan, bagaikan musuh yang merebut dalam kerajaannya dan berusaha menghancurkan rakyatnya. Jika hati itu dapat melawan menguasainya, maka ia akan menjadi leluasa, lapang di dunia dan di akhirat, dan menjadi baiklah para pembantu dan rakyatnya. Namun, jika raja ini atau hati ini tidak dapat melawan nafsu atau musuh yang menggerogoti tadi, maka menjadi rusaklah para pembantu dan rakyatnya, di mana Allah membalas siksa daripadanya, lalu para malaikat pun menangisinya. Demikian faidah yang dikemukakan As-Suhaimi dalam Lubabut Thalibin. Jadi kita ketahui pentingnya hati. Jadi hati ini raja. Kalau dia tidak bisa melawan musuh dari kerajaan tersebut yang bernama nafsu ammarah, maka rusaklah negaranya, rusaklah tentaranya, rusaklah rakyatnya, sehingga dia akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat dan mendapatkan kesulitan di dunia. Namun jika sang raja ini mampu melawan daripada musuhnya yang berupa nafsu tadi, maka rakyatnya pun akan baik, tentaranya pun akan baik, negaranya pun akan baik, sehingga Allah akan membalasnya dengan pahala dan surga nanti di akhirat kelak. Jadi ini pentingnya kita menjaga daripada hati kita. Wa kadza hifdzul a'dha'is sab'ah. Demikian juga wajib bagi kita menjaga anggota tubuh yang 7. Tujuh anggota badan itu adalah perut, lisan, mata, telinga, tangan, kaki, dan mohon maaf kemaluan. Saya ulangi lagi, 7 anggota badan itu adalah perut kita, lisan kita, mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, dan yang terakhir adalah kemaluan kita. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad rahimahullah berkata, sesuatu yang terpenting bagi seseorang yang beriman adalah mewaspadai hati dan anggota badannya serta merawat keduanya. Jadi yang paling penting bagi seorang yang beriman adalah mewaspadai hati dan anggota badannya serta merawat kedua-duanya, yaitu merawat hati dan anggota badannya. Bersungguh-sungguh dalam menjaga keduanya dan mencegahnya dari hal-hal yang dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, serta memfungsikan keduanya, hati dan anggota badannya, untuk hal-hal yang disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basar, dan penglihatan, wal fuad, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, sungguh setiap dari mereka itu akan ditanyai, akan dipertanggungjawabkan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran kita, penglihatan kita, dan hati kita, semuanya itu kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita itu juga harus menjaga anggota badan yang 7 ini, karena kelak anggota badan yang 7 ini akan menjadi saksi kita di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum. Pada hari itu Allah berfirman, di hari saat lisan-lisan mereka bersaksi, wa aydihim, tangan-tangan mereka bersaksi, wa arjuluhum, dan kaki-kaki mereka bersaksi, bima kanu ya'malun, atas apa yang mereka dahulu kerjakan di dunia. Jadi ingatlah di hari ketika nanti lisan kita, tangan kita, dan kaki kita bersaksi
atas semua perbuatan mereka, atas semua perbuatan kita yang dulu pernah kita kerjakan di dunia. Maka bersungguh-sungguhlah di dalam memerangi maksiat ini, menyucikan jiwa dan membersihkan hati. Serta bersungguh-sungguhlah di dalam menjaga 7 anggota badan kita. Terutama kita harus berjihad sungguh-sungguh untuk menjaga hati kita. Karena apa? Karena hati ini memerangi nafsu yang akan menggerogoti hati kita. Ini merupakan jihad yang besar. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Qadamtum minal jihadil asghar ilal jihadil akbar." Kalian baru saja datang dari peperangan yang kecil menuju peperangan yang besar. Jadi setelah terjadi perang Badar, Rasulullah bersabda demikian, kalian baru datang dari peperangan yang kecil, kemudian akan menuju peperangan yang besar. Maka sahabat terheran-heran, ini perang Badar, perang yang sangat besar menurut mereka. Mereka kaget akan ada peperangan yang lebih besar lagi daripada perang Badar ini. Maka mereka bertanya, sahabat bertanya, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal jihadul akbar? Ya Rasulullah, apa itu jihad yang besar? Nabi menjawab, jihadun nafs, yaitu jihad memerangi nafsu. Itu adalah jihad yang sangat besar. Jihad melawan musuh, melawan orang-orang kafir yang memerangi kita. Menurut Nabi adalah jihad yang kecil. Namun memerangi musuh yang ada di dalam diri kita sendiri, yang berupa nafsu kita, yang akan menghancurkan hati dan seluruh anggota tubuh kita ini, itu adalah jihad yang besar. Oleh karena itu, mari kita jaga hati kita dan 7 anggota badan kita. Dan setelah ini kita akan membahas satu persatu tentang bagaimana menjaga hati. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan menjaga 7 anggota badan dengan masing-masing perinciannya secara singkat. Maka perjumpaan kali ini kita tutup dengan salah satu ayat Al-Quran di dalam surat Yasin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, semoga barokah. Kita akan berjumpa melanjutkan kajian kita di kesempatan berikutnya tentang bagaimana menjaga hati kita. Dan kemudian kita lanjutkan dengan menjaga 7 anggota tubuh kita secara terperinci dengan cara yang singkat. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ilal liqa, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.